Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paringan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pernah mendengar gua yang bisa tembus sampai Mekah? Nah, apakah ada? Memangnya ada? Nah, kita bahas ya. Pertama, gua itu bernama Gua Safarwati, berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, gua ini berada di lingkungan makam bernama Syekh Abdul Muhyi. Nah, Syekh Abdul Muhyi ini adalah penyebar agama Islam di Jawa Barat. Nah, karena karomah beliau, keistimewaan beliau, atas dasar beliau, otomatis Allah memberikan kemudahan untuk melakukan perjalanan haji ataupun menuju Mekah melalui Gua Safarwati ini. Nah, itulah kenapa banyak sampai sekarang orang meyakini bahwa melakukan perjalanan haji bisa dari gua itu. Nah, kita nanti fokus kepada kenapa bisa tembus sampai Mekahnya ya, bukan ritual hajinya ya. Nah, pertama, yang namanya lorong waktu itu ada melalui media apapun, melalui perantara apapun itu ada, dan itu sudah melalui orang-orang yang sudah beliau kehendaki. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendakinya. Nah, itu semua sudah melalui izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bagian dari karomah dan kelebihan diberikan kepada seseorang. Nah, Syekh Abdul Muhyi ini adalah penyebar agama Islam. Kuncinya di sini ini. Beliau menyebarkan agama Islam dengan tulus dan mendapatkan kelebihan berupa karomah bisa menembus sampai ke Mekah lewat Gua Safarwati ini. Nah, tetapi itu bukan suatu proses, karena orang yang meyakini itu dan menyaksikan itu dan membuktikannya hanya bisa melihat secara pembuktian kasat mata. Tetapi karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau ini sifatnya adalah personal. Ingat ya, karomah, laku spiritual, kejadian spiritual, efek supranatural, kejadian mistis yang terjadi kepada diri seseorang itu sifatnya personal, bukan untuk orang banyak. Ingat ya, sifatnya personal. Karena beliau adalah waliullah, Syekh Abdul Muhyi ini diberikan kelebihan memegang kunci. Jadi dimanapun beliau berada bisa menembus lorong dan waktu untuk sampai ke sana. Nah, salah satu kuncinya adalah lewat Gua Safarwati ini. Nah, itu menurut analisa saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf ya. Tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya yang namanya ritual keagamaan atau ibadah haji kalau di sana juga tidak pas, karena tidak ada dasar tuntunannya. Tetapi kalau sebagai kecintaan kita, karena tidak bisa mencapai Baitullah lewat jalur doir, mungkin inilah untuk pengobat rasa. Seperti halnya kita menuju replika Ka'bah untuk melakukan ibadah haji, itu adalah kecintaan kita, kerinduan kita akan Baitullah. Tetapi kita tidak sampai karena memang tidak bisa, karena faktor keuangan. Nah, mungkin itu menjadi dasaran. Nah, kembali kepada karomah tadi. Ingat, perjalanan ruang dan waktu itu atas izin Allah. Allah mengizinkan seseorang untuk menembusnya dan memberikan jalan, dan itu sifatnya personal. Nah, sebagaimana dahulu saya akan bercerita kenapa lorong waktu itu ada, ya memang itu dikehendaki, ada yang menghendaki dan ada memang kita itu memegang kuncinya. Di tempat saya dulu ada seorang tukang angon bebek bernama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo ini angon bebek itu jumlahnya ratusan, dan setiap hari melewati jalur yang sama, melewati jalur besar penghubung antara Solo dan Jogja. Ketika saat itu jalannya masih belum ramai, tetapi sudah dilewati bis dan truk ya. Suatu ketika
ketika kondisinya juga sama, sudah pagi menjelang siang, beliau pulang membawa bebek-bebeknya menuju ke rumah. Tetapi dalam perjalanannya ada sebuah bis besar, tidak tahu warnanya, tapi cepat sekali dan hampir menabrak rombongan bebek-bebek yang dipelihara oleh Mbah Wiryo tadi. Ketika sudah mencapainya, alhamdulillah rombongan bebek ini terpecah dua dan tidak ada yang terlindas. Salah satu dari rombongan tadi, ada 2 atau 3, lari nyemplung ke selokan utama yang menjadi jalur utama untuk drainase ataupun saluran irigasi yang menghubungkan antara bagian tengah sampai pinggir kali tersebut. Kedalamannya hampir lebih tinggi dari orang dewasa, jadi membentuk lorong, gorong-gorong yang lorong dan ada bagian terbuka. Nah, di situ ketika beliau ini mengejar untuk mengambil bebek-bebeknya, bebeknya ini menuju lorong yang paling ujung cahaya ini. Karena hanya nggak sampai 50 meter terlihat cahaya, mereka dikejar saja karena ya juga tidak gelap banget karena kondisinya kering karena kemarau. Menuju ujung cahaya itu rasanya kok tidak nyampe-sampai. Bebek itu juga berjalan terus, kok nggak sampai pada ujungnya, padahal itu dekat. Sampai akhirnya beliau ini melihat tembusan angin dan menuju sinar terang itu, pada akhirnya malah jatuhnya tibone ya, ujungnya itu berada di Guwa Langse Segoro Kidul, jadi pantai selatan Jawa, tepatnya di Guwa Langse. Tembusnya itu di Guwa Langse, padahal masuknya ke gorong-gorong. Nah, orang yang di rumah itu malah mencari, loh bebeknya sudah pulang, Mbah Wiryo kemana? Taunya tuh hilang sampai beberapa hari. Nah, singkat cerita, setelah Mbah Wiryo ini berada di Guwa Langse itu, dia kebingungan. Beliau itu seperti orang linglung, hanya memegang bebeknya dan dituntun oleh peziarah yang ada di situ, diberi makan, diberi minum, dan dipelihara oleh orang-orang yang ziarah dan orang di situ, karena Guwa Langse itu tempatnya di pinggir ya, untuk mengangkat itu susah. Nah, akhirnya saat itu ada peziarah yang ingin ritual ataupun ngalah berkah di situ, dan itu ada orang dari Solo. Nah, mendengar ada orang yang tiba-tiba di situ, tahu-tahu di situ linglung dan orang Solo, beliau itu menanyai, dan ternyata adalah tetangga ataupun tahu lokasinya. Nah, setelah ritual selesai, diajaklah bersama rombongan beliau itu tersebut untuk pulang. Dan ternyata benar, ketika diantar pulang bersama-sama, ternyata di situ sudah hampir 7-8 hari hilang beliau ini. Nah, setelah diceritakan, benar, ternyata memang beliau memasuki gorong-gorong karena bebeknya tadi hampir ditabrak oleh kendaraan besar, terpecah menjadi 2, dan beliau ini terhempas dan mengejar bebeknya yang masuk ke selokan, dan akhirnya ujung selokan itu adalah tembusnya di Guwa Langse Segoro Kidul. Nah, cerita itu turun-temurun hingga sampai saya saat ini masih saya ingat. Beliau ini sudah meninggal, sudah tidak ada, dan cerita ini masih ada, terutama pada generasi-generasi sudah berumur 45 ke atas, pasti masih mengingat cerita itu di daerah Solo. Nah, itulah yang menjadi dasar perjalanan ruang dan waktu. Nah, hanya kepada orang-orang tertentu yang diberi izin untuk menembusnya, wallahu alam. Dan kejadian di Gua Saparwati itu adalah keistimewaan kepada orang-orang yang dikehendaki, bukan kepada orang umum. Orang umum itu hanya mungkin mendengar ataupun bisa menyaksikan secara sepihak ataupun hanya kepada bagian zohirnya saja. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.